Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini kita lari ke barat. Kita ambil salah satu aliran yang ada di barat. Jadi teman-teman kalau belajar barat tentu akan menemukan beberapa aliran. Seperti yang kemarin-kemarin kita pernah angkat. Ada sekularisme, ada positivistik, ada pluralisme, ada liberalisme, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau kita belajar ke sana, ada beberapa tema yang itu mainstream, keluar dari cara pandang kita yang itu sebagai Islam. Jadi jangan takut dulu, wah nanti kalau belajar menjadikan kita kafir, menjadikan kita murtad, enggak. Jadi enggak boleh takut dulu. Kalau kita di awal kok sudah takut, ya bagaimana kita akan mendapatkan ilmu yang itu yang itu berbeda dengan Islam. Makanya tujuan kita apa? Tujuan kita itu mengambil hikmah. Ya, kalau katanya Al-Kindi itu hikmah itu ada di mana-mana. Kalau itu ada di mana-mana, yo hikmah itu tidak hanya di Islam, di Yahudi pun juga ada, di Barat pun juga banyak, di Yunani pun juga sangat banyak. Bahkan katanya Al-Kindi yang namanya hikmah ini adalah cahayanya Tuhan yang itu diletakkan di atas bumi. Makanya tugasnya orang beriman itu apa? Yaitu jumputi hikmah-hikmahnya Allah. Makanya semakin kita kok tambah hikmah, semakin banyak hikmah yang kita dapatkan, diri kita ini akan semakin bercahaya. Ya kan, kayak teman-teman itu loh, semakin ilmunya tambah, harusnya dirinya semakin bercahaya. Dan itu otomatis. Untuk kita melihat diri kita bercahaya atau tidak, ukurannya itu gampang. Moral kita itu bagaimana? Ataukah kita ini masih ada kesombongan? Ataukah kita ini masih ada ego? Kalau kok kita masih ada kesombongan, ya artinya kita belum bercahaya. Jadi ilmunya nggak ngefek pada kehidupan kita. Karena apa? Orang yang berilmu itu di dalam dirinya itu nggak ada kesombongan. Kalau di Jawa itu kan digambarkan, orang kalau itu sudah mateng, ilmunya sudah mateng, sudah mantep ya, itu gambarannya seperti padi yang itu sudah mateng. Dan kita bisa membayangkan, padi yang mateng itu kan menunduk. Jadi tidak lagi mendangak ke atas. Kalau kok masih mendangak ke atas, ya artinya ibaratnya padi yang itu belum mateng. Ya, artinya mungkin kita punya ilmu, tapi ilmunya itu belum ngefek pada kehidupan kita. Ya, artinya masih ada banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Makanya Al-Ghazali itu kan menegaskan, ayo kita koreksi jiwa kita. Apakah masih ada kotoran-kotoran di sana, ataukah masih ada kerakusan, kesombongan, egoistik, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikalahkan yaitu dengan ilmu. Tapi kita jangan berhenti pada ilmu. Ilmu yang kita miliki, ayo kita aktualisasikan pelan-pelan. Biar apa? Biar ilmunya nanti menyatu pada kehidupan kita. Kalau kita sudah menyatu dengan ilmu, kalau katanya Suhrawardi apa? Ketika objek dan subjek itu sudah menyatu, lahir yang namanya swa objek. Jadi sudah tidak ada lagi dualisme. Kayak teman-teman itu loh, kalau sudah jatuh cinta sama perempuan, itu kan
kata-katanya kan berbeda. Engkau adalah milikku, aku adalah milikmu, hidupku adalah untukmu, hidupnya dia adalah untukku. Seakan-akan sudah tidak ada lagi dualisme. Yang ada itu adalah sua objek, satu kesatuan. Ketika kita itu mengalami kondisi antara subjek dan objek yang itu sudah menyatu, ya. Makanya ayo kita step agak jauh lebih lagi. Jadikan objek-objek yang itu ilmu pengetahuan itu bisa masuk ke dalam diri kita. Jadi sudah menjadi satu kesatuan. Ini kan banyak sekali kan para sufi, termasuk Mansur Ibnu Al-Halaj, itu kan meniadakan dirinya. Seperti kalau di Jawa itu ada Syekh Siti Jenar, itu kan juga meniadakan dirinya. Yang ada itu ya Tuhan. Artinya apa? Artinya kita sudah nggak punya ego, kita nggak punya ambisi, kita nggak punya kehendak. Bahkan kemarin saat kita mengkaji Arthur Schopenhauer, kehendak yang kita miliki atau yang dimiliki oleh manusia ternyata itu sebagai sumber penderitaan. Makanya Schopenhauer itu menegaskan yang beliau ini kan terinspirasi dari cara pandangnya Buddha. Biar hidup ini tidak menderita, ayo kita menjalani hidup yang itu ekstase, yaitu membunuh egoistik kita, membunuh kehendak-kehendak kita, biar kita bisa menjadi manusia yang murni. Kita bisa menjadi manusia yang bebas, yang kemarin mungkin kita selalu dikendalikan oleh kehendak-kehendak kita. Bahkan kehendak kita itu tidak jauh dengan realitas unsur-unsur materi yang ada di luar diri kita. Kayak teman-teman itu lo pingin smartphone, nanti pingin laptop, nanti pingin Apple, dan lain sebagainya. Artinya kan kita disetir oleh itu semuanya. Makanya kita harus kendalikan itu. Di antaranya kalau katanya Schopenhauer, di antaranya yaitu dengan filsafat. Kita untuk mengetahui sejauh mana kehendak kita. Ya, kalau saya punya kehendak ini, kira-kira itu cocok nggak sih buat kita? Termasuk apa? Yaitu tugasnya filsafat itu mengontrol kehendak kita. Kalau kok hari ini kita tidak bisa mengontrol kehendak kita, ya yang terjadi kita stres, yang terjadi kita galau dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Hari ini kita lari ke barat sebagaimana di awal tadi yang saya katakan. Jadi kalau kita ke barat, ayo kita refleksi, terutama untuk perilaku keagamaan kita. Ya, banyak kan kritikan-kritikan para filosof barat yang itu mengkritik orang yang beragama, termasuk Nietzsche yang mengatakan mentalitasnya orang beragama itu mental budak, mentalnya itu cengeng, mentalnya itu nggak berani menantang dunia. Dikit-dikit kalau galau, kalau stres lari ke masjid minta sama Tuhan. Padahal kemarin-kemarin itu lupa sama Tuhan. Sekarang kok gara-gara ujiannya gagal, gara-gara diputus, gagal lamaran dan lain sebagainya. Sekarang kok mau tahajud, mau berdoa dan lain sebagainya. Yo artinya kalau kita hidupnya seperti itu, yo mental kita budak. Ya, teman-teman apa namanya gagal kawin kok melibatkan Tuhan kan lucu. Harusnya kita harus berani menantang itu. Jadi kalau kita cara beragamanya demikian, ya dikit-dikit mengkambing hitamkan Tuhan, ya berarti Nietzsche itu benar. Makanya apa? Kita jangan salahkan mereka karena mereka itu mengkritik cara beragama manusia bukan agama. Agama sejak dulu itu sudah benar, sudah rahmatan lil alamin, sudah punya prinsip kedamaian. Tapi agama itu kan dipeluk oleh manusia. Ya, jadi kalau itu sudah dipeluk manusia, nanti agama ini warnanya macam-macam. Ada orang yang beragama itu prinsipnya keras, ya, prinsipnya itu lentur, prinsipnya itu toleran dan lain sebagainya. Loh, itu yang bisa mewarnai itu adalah yang memeluk agama, yaitu si manusianya. Makanya apa? Ayo kita tata lagi cara beragama kita. Kalau Islam itu rahmatan lil alamin, ayo kita pelan-pelan menjadi manusia yang beragama yang itu bisa membawa rahmat.
Kalau Islam itu misalkan kok cinta kedamaian, ayo kita pelan-pelan menjadi orang Islam yang itu cinta damai. Kalau Islam kok itu misalkan apa? Misalkan agama yang seimbang, ayo kita belajar pelan-pelan menjadi manusia yang seimbang. Artinya apa? Artinya kita tidak mengotori agama yang kita yakini, melainkan mewarnai agama yang kita yakini. Jadi biar tujuannya apa? Biar orang-orang barat termasuk kayak Karl Marx yang mengkritik habis-habisan orang beragama, Nietzsche, Sigmund Freud dan lain sebagainya yang punya apa? Teori sublimasi. Ya, jadi orang beragama itu ya karena apa? Karena ada sublimasi, ada keinginan alam yang ada di bawah sadar manusia. Itu kan nggak jelas. Oke, hari ini kita ambil ya salah satu aliran yang kita sebut sebagai agnostisisme. Coba kita lihat. Jadi, kenapa kok bisa lahir aliran ini? Jadi, agnostisme ini lahir pada abad ke-19. Jadi, zaman setelah berlangsungnya Aufklärung atau era zaman pencerahan yang itu pada abad 17 Masehi. Jadi salah satu anaknya dari era pencerahan itu adalah agnostisisme. Jadi yang mulanya sebelum lahirnya era pencerahan, manusia itu dikungkung oleh agama. Jadi kita nggak boleh yang namanya mikir macam-macam. Kalau kita mikir macam-macam, yang itu kok keluar dari dogma gereja, kita nanti akan dihukum mati. Ya kan, banyak kan sekali. Ada Galileo dan lain sebagainya. Itu kan pikirannya kan keluar dari mainstream dogma gereja. Yo kalau kita berani memikirkan sesuatu yang berbeda dengan gereja, yo kita harus berani dihukum mati. Nah, pada 17 Masehi ini ada deklarasi semboyan yang sangat terkenal sekali. Ini nanti yang menjadi cikal bakal era pencerahan. Jadi yang mulainya itu apa namanya masa kegelapan karena akal itu nggak punya kebebasan, nggak berani berpikir, kemudian penemuan-penemuan ilmiah itu nggak lahir dan lain sebagainya. Ya bagaimana mungkin manusia itu kan dikungkung oleh dogma dan nggak berani berpikir bebas. Ya ilmiah penemuan-penemuan ilmiah itu yang nggak berkembang. Makanya cikal bakalnya nanti yang meledak di Eropa yang kita kenal Aufklärung itu ada semboyan yang disebut sapere aude. Jadi manusia itu harus berani berpikir sendiri atau berani mengambil keputusan sendiri. Kita hari ini berani nggak berpikir sendiri? Kadang kita kan masih banyak takutnya ya, kalau kita mikir sendiri nanti kita akan sesat. Kalau nanti ngambil keputusan sendiri nanti kita takut salah dan lain sebagainya. Bahkan ya, kalau kita mau berani berpikir sendiri, hasilnya nanti optimal atau tidak optimal, diri kita itu akan puas. Karena apa? Karena itu hasil dari pikiran kita. Berbeda kalau kita itu ngindel, mengikuti ide-idenya orang lain, mengikuti orang yang kita percayai. Ya, belum tentu pikirannya mereka itu pas dengan porsi dan proporsional hidup kita. Walaupun itu membawa kebaikan untuk kita, tapi tetap itu bukan murni hasil dari keputusan kita, bukan murni hasil dari pikiran kita. Walaupun itu membawa kebaikan, tapi kan rasa puasnya itu kan berbeda ketika kita berani berpikir sendiri, ketika kita berani mengambil keputusan sendiri. Jadi yang lebih rancu apa, yang lebih absurd apa, kita mengikuti pikiran orang lain, ternyata kok tidak pas dengan porsi kehidupan kita. Itu kan kita kayak terjatuh, kita tertimpa tangga. Wis ngindel orang lain, hasilnya tidak pas dengan kehidupan kita, akhirnya kita terjatuh, kita tertimpa oleh tangga. Akhirnya apa? Akhirnya ya kita tidak mendapatkan kepuasan tersendiri. Kayak teman-teman itu loh, menyelesaikan tesis ya kok itu diselesaikan sendiri berkat keputusannya sendiri, berkat ide-ide dan gagasannya sendiri, sejelek apapun walaupun nanti naskahnya itu selesai dan kita sidang, rasanya itu kan membahagiakan.
Semacam ada kepuasan yang itu kita sebelumnya berdarah-darah, mengambil data, menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, walaupun hasilnya nggak maksimal banget. Tapi kan itu hasil dari pikiran ide-ide kita yang kita bangun. Loh, itu kan membahagiakan. Kita mendapatkan kepuasan yang sebelumnya, dan kepuasan ini seakan-akan itu membayar kemarin-kemarin di mana kita itu harus susah payah. Makanya kita itu harus sapere aude. Kita harus berani bertindak. Kita harus berani berpikir sendiri, terserah mau berpikir apa. Jadi dengan adanya semboyan sapere aude ini, yang mulanya manusia terkungkung oleh dogma gereja, sekarang muncullah zaman kebebasan, zaman merdeka. Ya, jadi manusia itu sekarang sudah tidak lagi memerlukan kuasa apapun yang itu di luar dirinya manusia. Ya, jadi manusia itu kan bisa dikatakan baik, bisa dikatakan benar, itu kan harus bebas dulu. Kayak anak kecil itu loh, itu kan belum bisa dikatakan anak baik dan anak buruk. Karena apa? Karena dirinya itu belum bebas. Karena kesehariannya kalau sholat itu harus diperintah oleh orang tuanya. Kalau mau kuliah, kalau mau sekolah itu harus diperintah oleh orang tuanya. Artinya kan anak kecil ini belum bebas. Kalau belum bebas, yo bagaimana kita bisa menjustifikasi atau menilai anak ini baik atau anak ini tidak baik. Nah, untuk agar kita menjadi manusia yang murni, yang itu hasil dari keputusan kita, dan kita berani mengambil tindakan yang itu versi kita harus bebas dan merdeka. Jadi keputusan kita itu bukan karena orang lain, bukan mengikuti orang lain. Ya, tapi kok hari ini kebanyakan kok mengikuti orang lain dengan alasan wis lah, karena sudah ada ngapain mikir-mikir yang repot-repot. Lu itu tanda kita males mikir. Itu tanda kalau kita itu menjadi muslim yang cuek. Tandanya muslim yang cuek apa? Yaitu males mikir. Wis pokoknya menut aja lah, manut dawuhnya aja lah. Ya artinya kita cuek sama keberagamaan kita. Maksudnya apa? Kita itu hanya ngindel saja. Kita nggak berani mempelajari. Kita nggak mau mencari dalilnya mana, dasarnya mana. Yo itu nanti akan mewarnai keislaman kita, cara beragama kita. Makanya orang barat nggak salah mengkritik habis-habisan, yaitu orang yang beragama. Karena apa? Strukturnya itu sudah salah, konsepnya itu sudah keliru. Makanya ayo kita harus murni menjadi manusia yang itu bertindak dengan akal sehat kita. Ya. Jadi ketika zaman manusia itu akalnya sudah bebas dan merdeka, yang mulanya itu metafisika, ketuhanan, surga dan neraka, itu kan manusia nggak berani mempertanyakan. Ya, jadi hanya diimani saja, hanya diyakini saja. Yo seolah-olah kayak dogma itu loh. Dogma itu kan hanya diyakini saja. Kalau kita mempertanyakan seolah-olah itu nanti dosanya besar. Kalau kita mempertanyakan seolah-olah nanti kita akan dianggap amoral dan lain sebagainya. Itu zaman dulu. Ya kalau hari ini mungkin ya masih ada lah ya kan, teman-teman tahu sendiri. Hanya dogma tapi nggak mau mempertanyakan ya. Nah, ketika semboyan sapere aude ini meledak di barat, terutama di era pencerahan, metafisika-metafisika yang hanya diyakini sekarang itu dipertanyakan. Ya, jadi surga itu seperti apa sih? Jadi kemarin gereja mengatakan ada yang namanya dosa warisan dan lain sebagainya. Itu yang seperti apa dan bagaimana? Ya, kok semuanya dipertanyakan. Jadi tidak mengimani saja, tidak hanya dogma saja. Sekarang akalnya dipakai. Ya, kayak Rene Descartes itu loh. Jadi kunci untuk agar kita mendapatkan kebijaksanaan, syaratnya kita itu harus satu. Kita harus berani mempertanyakan apapun itu, bahkan mempertanyakan keimanan kita. Ya, kita mungkin menganggap keimanan kita itu hanya atau sudah benar. Coba dipertanyakan. Mungkin ada beberapa keimanan kita yang itu belum valid, atau Tuhan kita yang kita yakini
itu pun juga harus dipertanyakan. Jangan-jangan kita meyakini Tuhan yang itu bukan Tuhan. Jangan-jangan yang saya sembah itu Tuhan yang itu konsepku, yang itu ide-ideku tentang Tuhan. Loh, kalau begitu ya artinya itu bukan Tuhan, ya. Karena apa? Tuhan sesuatu yang absolut itu bukan Tuhan yang ada di akal pikiran kita, bukan ide-ide kita yang tentang Tuhan. Tapi kita kok menyembah ide-ide itu tentang Tuhan itu, ya artinya apa? Mungkin kita telah meniadakan Tuhan itu sendiri, kita salah menuhankan Tuhan itu sendiri. Makanya apa? Perlu dipertanyakan. Ya, jadi nggak boleh takut nanti akan dosa, nanti akan dianggap wah amoral dan lain sebagainya. Enggak, karena Quran sendiri itu juga memerintahkan ya ulil albab, ya ulil absor. Kita ditantang oleh Tuhan karena kita itu manusia punya akal, ya. Kita dilihat ditantang oleh Tuhan untuk memikirkan realitas yang ada di sekeliling kita, termasuk adalah diri kita. Kalau itu diri kita, termasuk juga keyakinan kita tentang sesuatu yang eskatologis, itu pun juga layak dipertanyakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hasil dari yang namanya sapere aude, karena manusia sekarang akalnya merdeka, akalnya bebas, ya, akhirnya penemuan-penemuan ilmiah secara bertahap itu menggugurkan statement-statement gereja. Jadi gereja mengatakan bahwa Tuhan itu punya peran yang penting yang ada di alam semesta. Tuhan itu punya kekuasaan yang itu seperti di Kristen itu loh, punya kerajaan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya penemuan-penemuan ilmiah, belakangan itu peran gereja, ya, pendapat-pendapat gereja itu tiba-tiba itu digugurkan oleh penemuan-penemuan ilmiah. Ya, dulu kan kita cara beragamanya atau zaman dulu itu kan modelnya kan pluralisme, ya, pluralistik, menganggap ada banyak dewa-dewa dan lain sebagainya. Kalau orang pesisir itu mau melewati lautan, itu kan harus menyembah dulu, harus meminta dulu dengan dewa-dewa yang ada di lautan. Loh, tapi sekarang dengan adanya penemuan ilmiah, ada kapal, ada pesiar, ada yang namanya kapal selam. Sekarang kan tuh dewa-dewa yang dulu, di mana ketika orang mau nyebrang lautan, itu harus sesajen, harus minta doa dan lain sebagainya. Loh, sekarang itu sudah tidak ada yang demikian. Artinya apa? Dengan berkembangannya ilmu pengetahuan, lama-lama keberadaan Tuhan itu tersingkirkan. Ya, termasuk apa? Termasuk itu evolusinya Darwin. Jadi Darwin kan punya anggapan dulu manusia itu asal usulnya dari kera. Ya, kemudian itu bertumbuh, berevolusi, lama-lama kera ini menjadi manusia. Jadi kemarin itu gereja mengatakan manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Semua makhluk-makhluk yang ada itu pun juga sama diciptakan oleh Tuhan. Tapi Darwin ini menemukan sesuatu yang itu punya dasar, punya argumentasi yang kuat, bahwa manusia itu lahir secara evolusi, tidak hanya manusia saja. Setiap makhluk yang ada, yang itu hidup, yang itu bergerak, itu sifatnya berevolusi. Jadi kalau itu evolusi, nggak ada yang namanya penciptaan. Kalau nggak ada penciptaan, artinya ya Tuhan nggak ada. Jadi dengan lahirnya banyak penemuan-penemuan ilmiah, akhirnya peran Tuhan, keberadaan Tuhan itu sudah tidak punya tempat lagi di alam semesta ini, karena semuanya itu sudah diatur oleh ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan ini secara tidak langsung menjadi agama itu sendiri, ya. Jadi dulu yang itu sifatnya abstrak, belum bisa dibuktikan, sekarang semuanya itu sudah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian dipertanyakan, loh, terus Tuhan di mana? Ya, lah terus posisinya Tuhan itu untuk apa? Dan lain sebagainya. Jadi itu di barat, ya. Jadi akhirnya konsep-konsep metafisika yang sekian lama tidak pernah dipertanyakan karena sifatnya itu hanya dogma, ya. Akhirnya dinilai itu tidak valid.
Karena apa? Karena sudah didekonstruksi oleh penemuan-penemuan ilmiah yang itu membuktikan kalau peran Tuhan itu sudah nggak ada. Karena apa? Metafisika itu tidak bisa diverifikasi, tidak konkret, tidak bisa dibuktikan. Kalau itu tidak bisa diverifikasi, tidak bisa konkret atau dibuktikan, yo artinya itu tidak fungsional. Nah, itu ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa diverifikasi itu kan sesuatu yang sifatnya eskatologis. Tuhan itu kan nggak bisa dikonkretkan, tidak bisa diverifikasi. Surga, neraka, mizan, siksa neraka, nanti ada bidadari, itu kan nggak bisa dikonkretkan. Kalau itu nggak bisa dikonkretkan, ya itu tidak fungsional untuk kehidupan manusia. Ya, karena apa? Yang berfungsi untuk kehidupan manusia itu ya harus konkret. Ya, karena apa? Karena manusia itu barang konkret. Kalau itu konkret, ya artinya yang fungsional untuk manusia itu adalah sains, penemuan-penemuan ilmiah. Oke, itu ya. Nah, nanti di antara salah satu yang itu jadi anaknya era pencerahan atau era Afklorung itu adalah agnostik. Ya, coba kita lihat ya. Apa sih agnostik itu? Jadi agnostik itu berasal dari kata Yunani, yaitu gnosten, tahu, dan imbuhan a. Maksudnya adalah tidak. Jadi agnostik itu adalah orang yang itu tidak mengetahui. Jadi berbeda dengan gnostik. Kalau gnostik itu orang yang itu mengetahuinya, mengetahui apa yang diyakininya. Jadi kalau teman-teman itu ingin pinter, ya, pengen berkembang, dan tidak sebatas pengetahuannya berhenti pada hari ini dan saat ini, ya kita harus menjadi orang agnostisisme. Jadi kita harus merasa aku ini belum paham, aku ini belum tahu. Ya, kalau kita merasa belum tahu, kita kan ada spirit untuk menambah pengetahuan, untuk mengetahui sesuatu karena kita belum tahu. Tapi kok di awal kita sudah gnostik, merasa tahu, merasa bisa, merasa mengerti, yaitu bertanda apa kebenaran kita hanya cukup sampai di sini. Karena kita sudah merasa benar dan merasa tahu. Ya, jadi kalau kita kok sudah merasa tahu, yaitu alamat kita nggak berkembang. Jadi kalau wilayah epistem, ya teman-teman boleh memakai prinsip agnostisisme, termasuk kan yang itu dideklarasikan oleh Socrates, ya kan? It is not living that matter but living reply. Itu kan ada yang namanya semacam kecemasan dalam kehidupan ini. Jadi manusia itu memang dia hidup, tapi kita jangan berhenti pada kehidupan. Tapi apa? Kita harus menjadi manusia yang baik, yang berkembang. Yang itu tidak selesai dengan kebenaran hari ini. Makanya apa? Bad living reply. Kita harus menjadi manusia yang itu senantiasa baik. Oke, gitu ya. Jadi penganut agnostisisme ini mempercayai bahwa manusia itu tidak mengetahui keberadaan sesuatu yang di luar fenomena. Jadi di luar fenomena yang kita anggap eskatologis, yang kita anggap sesuatu yang goib, ya, itu pada hakikatnya tidak bisa diketahui oleh manusia. Kayak kita hari ini mungkin teman-teman kita atau orang Jawa banyak kan mengetahui Nyi Roro Kidul, mengetahui Nyi Blorong dan lain sebagainya, mengetahui ya semacam goib-goib gitulah, ada semacam mistis-mistis peninggalan zaman kuno yang hari ini itu masih subur. Dan kebanyakan mereka itu mengetahui nanti kalau datang ke rumah ini ada penunggunya, ada kodamnya, dan lain sebagainya. Loh, itu kan di luar fenomena. Kalau itu di luar fenomena, hakikatnya katanya agnostisisme, manusia itu tidak bisa menjangkaunya. Ya, karena apa? Karena bukan sesuatu yang bisa diverifikasi, bukan sesuatu yang bisa dikonkretkan. Kalau itu tidak bisa dikonkretkan, sebagaimana di awal tadi, itu nggak fungsional untuk manusia. Makanya kita harus mencari sesuatu yang itu fungsional untuk manusia. Ya,
Yang itu fungsional apa? Ayo kita cari objek yang itu konkret, yang itu kita bisa baca, yang itu bisa kita tangkap. Percuma kita menangkap, mengatakan ada jinnya, ada tuyulnya, dan lain sebagainya. Walaupun kita punya indigo misalkan, punya indera keenam dan lain sebagainya, itu nggak ngefek pada fungsi kemanusiaan kita. Kalau teman-teman hari ini menambah ilmu, pengetahuannya bertambah, itu lama-lama kan perannya setan kan nggak ada fungsinya untuk manusia, ya kan? Bahkan setan sendiri itu malah takut manusia. Jadi nggak bisa. Manusia itu nggak bisa mengetahui atau memverifikasi sesuatu yang itu di luar fenomena. Jadi manusia itu ya pengetahuannya sebatas yang ia dapatkan dari fenomena pengalaman mereka sehari-hari. Kenapa kok saya mengetahui ada kopi? Yo karena setiap hari saya punya pengalaman ada yang namanya kopi. Dan kopi ini itu bisa saya tangkap dengan akal, dengan indera, bisa saya cek. Oh ternyata kopi yang ada di depan saya ini manis. Ya, tapi kok di luar misalkan ada teman mengatakan ini kopi yang membuat itu adalah jin. Loh itu kan jin di luar fenomena, nggak bisa kelihatan, nggak bisa dikonkretkan. Kalau teman-teman mengatakan ini benar loh yang membuat kopi ini jin loh, walaupun yang membuat itu jin, itu nggak fungsional, nggak ngefek pada kehidupan manusia. Kemudian apa? Orang agnostisisme ini meyakini ada atau tidak adanya Tuhan atau sesuatu yang sifatnya supranatural itu adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui. Jadi memang mungkin hari ini kita meyakini adanya Tuhan, Tuhan itu besar, Tuhan itu Maha Esa, ada surga, ada neraka misalnya. Itu kan hal-hal yang sifatnya supranatural. Ya, tapi kita itu tidak dapat mengetahui Tuhan itu sendiri. Jadi kita meyakini, tapi kita tidak tahu apa yang kita yakini. Karena bagi agnostisisme, ya, manusia itu tidak akan mampu mengetahui sesuatu hal yang sifatnya supranatural. Makanya di teorinya Al-Kindi itu kan punya gagasan teori negasi. Jadi karena Tuhan itu sesuatu yang absolut, Tuhan itu di luar jangkauan manusia. Kalau kita untuk memahami Tuhan, jalannya itu dengan menegasikan, yaitu dengan menidakkan. Kalau pemahaman kita bahwa Tuhan itu lembut, kita negasikan bahwa Tuhan itu tidak maha lembut. Karena apa? Kalau kita mengatakan Tuhan itu maha lembut, itu secara tidak langsung mendegradasikan Tuhan yang maha lembut. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya manusia tidak mampu menangkap kemahaesaan Tuhan, kemahalembutan Tuhan. Makanya apa? Agar Tuhan itu sepenuhnya suci dan tidak dikotori oleh anggapan-anggapan manusia, termasuk keyakinan manusia, maka jalannya itu dengan negasi. Tuhan itu tidak maha besar, Tuhan itu tidak maha lembut, Tuhan itu tidak maha cinta, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena demi untuk membersihkan kesucian Tuhan. Karena Tuhan yang apa adanya, itu tidak sebagaimana apa yang kita pahami, tidak sebagaimana apa yang kita pikirkan. Ya, tapi kok tadi kita bersikukuh Tuhan itu maha lembut loh ya. Ya, itu secara tidak langsung ya menjatuhkan kesuciannya Tuhan karena manusia itu tidak mampu menjangkau sesuatu yang itu sifatnya absolut. Sedangkan manusia akalnya itu terbatas. Akalnya sebatas apa-apa fenomena yang dia alami dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Tuhan supranatural, eskatologis itu kan sesuatu yang di luar fenomena. Artinya manusia tidak mampu menjangkau wilayah yang sifatnya itu di luar fenomena. Oke, itu ya. Itu secara umum. Setidaknya kita sudah punya gambaran dulu apa itu agnostisisme. Kalau secara istilah, ya, jadi ada dua itu. Pertama itu secara epistemologi. Jadi yang mengatakan apa? Teori pengetahuan yang menegaskan manusia tidak mungkin memperoleh pengetahuan yang sifatnya itu fundamental atau hakiki.
Ini sebagaimana anggapan tadi, manusia, asumsinya ya, manusia hanya mengetahui yang itu pengalamannya saja, fenomena yang ada di luar dirinya yang itu bisa ditangkap oleh akal dan inderanya. Makanya apa? Pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya itu fundamental, hakiki, itu kan pengetahuan yang sifatnya di luar fenomena. Kalau itu di luar fenomena, artinya manusia tidak mungkin mengetahui, tidak mungkin memperoleh pengetahuan yang sifatnya itu di luar fenomena, termasuk adalah wilayah supranatural, termasuk adalah wilayah eskatologis. Mungkin kita hari ini merasa kita mendapatkan ilmu yang sifatnya itu eskatologis, tapi bagi agnostisisme nggak mungkin. Karena apa? Karena manusia itu bukan sesuatu yang secara alami mampu menangkap wilayah itu. Karena itu bukan wilayahnya manusia. Jadi apa? Jadi kalau kita merasa punya ilmu yang sifatnya absolut, punya pengetahuan tentang surga, katanya agnostik, nggak mungkin. Ya mungkin kita punya gambaran tentang surga, tapi kan kita belum punya data tentang surga. Surga itu ada di mana? Kalau memang surga itu ada, sekarang surga itu ada di mana? Terus fungsinya surga hari ini pun juga untuk apa? Apakah surga itu sudah ada isinya ataukah sudah ada bidadarinya? Kalau ada bidadarinya, terus bidadarinya itu fungsinya untuk apa? Sedangkan manusia itu masih ada yang hidup. Ini kan menjadi pertanyaan yang meaningless, yang tidak ada ujungnya. Ya artinya apa? Manusia tidak mampu memperoleh pengetahuan yang sifatnya itu eskatologis. Ada juga yaitu secara teologik. Jadi yang mengatakan manusia itu tidak mungkin bisa memahami Tuhan sebagaimana tadi, ya. Wilayah-wilayah eskatologis termasuk Tuhan itu tidak bisa dipahami oleh manusia karena akal manusia itu terbatas, karena indrawi manusia itu terbatas. Tapi ada yang mengatakan sumber pengetahuan yang itu wilayah eskatologis kan sumbernya dari hati. Iya dari hati, tapi untuk membuktikan itu kan nggak bisa. Hati mengimani adanya Tuhan, tapi untuk membuktikan, mendeskripsikan Tuhan, itu kan bukan Tuhan yang apa adanya. Itu kan hanya pandangan kita tentang Tuhan, itu hanya keilmuan kita yang kita pahami tentang Tuhan, tapi itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Kayak gambarannya ada manusia yang ahli teknisi, yang dia bisa merancang robot, robotnya bisa berjalan, bisa menulis, bisa menggambar, dan lain sebagainya. Tapi si robot ini secanggih apapun, dia tidak akan mampu memahami siapa si penciptanya, yaitu si manusianya. Sebagaimana manusia yang itu diciptakan oleh Tuhan, secanggih apapun akal manusia, dia tidak akan mampu memahami sang penciptanya. Karena itu sesuatu yang sifatnya luar fenomena. Oke, ada juga kita lanjutkan. Ada juga seorang tokoh namanya Henry Hasley. Ini kita lanjutkan yang tadi ya. Jadi katanya beliau apa? Manusia itu tidak sepatutnya mengatakan kalau dirinya tahu atau percaya pada sesuatu sebelum memiliki dasar ilmiah. Jadi teman-teman mengatakan ada sesuatu yang eskatologis, jangan mengatakan itu kalau teman-teman itu belum memiliki dasar ilmiah yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Kayak tadi saya mengatakan, ada temanku mengatakan ini kopi yang membuat itu jin loh ya. Jadi temanku itu jangan mengatakan itu sebelum dia punya dasar yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan main-main pada wilayah ilmu pengetahuan. Jangan main-main pada aku tahu atau aku tidak tahu. Teman-teman harus punya dasarnya dulu untuk agar punya asumsi untuk memutuskan bahwa aku ini tidak tahu dan aku ini tahu. Ya, untuk memutuskan itu harus ada dasar ilmiahnya. Jadi nggak layak orang mengatakan meyakini Tuhan atau mengetahui Tuhan kalau belum memiliki dasar ilmiah. Itu katanya Hasley ya.
Jadi sebagaimana kita mengetahui ada surga, ada neraka, ada masa depan, dan lain sebagainya, nanti jodohmu itu sama anaknya Pak Lurah misalkan. Itu kan ada orang-orang yang demikian ya. Jadi kamu jangan mengatakan itu, tidak layak mengatakan itu sebelum punya dasar ilmiah yang itu bisa dipertanggungjawabkan secara objektif. Nah, dari situlah Hasle punya asumsi. Yang pertama itu positif, yang kedua itu negatif. Secara positif apa? Manusia silakan ikuti intelektualnya, ikuti akalnya, karena akal ini adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kalau mau mikir, pikirkan apa saja, karena tadi di era of Klarung atau era pencerahan itu kan ada semboyan sapere aude. Kita harus berani berpikir, kita harus berani bertindak yang itu atas keputusan kita sendiri. Nah, dalam masalah intelektual ini, kita harus berani berpikir, jangan pedulikan dogma-dogma, jangan pedulikan sekat-sekat yang ada di luar diri kita. Ya, makanya sampai hari ini kan saya belum mengikat diri saya dengan dogma-dogma. Ya, saya mau bebas saja. Jadi, apa namanya, rasanya kan apa namanya nggak terikat oleh apapun itu kan bebas. Jadi kalau teman-teman sudah terikat dengan ini dengan itu, dengan dogma, dengan mazhab dan lain sebagainya, itu mau lari dari itu rasanya kan ada semacam ketakutan. Wah, nanti kalau belajar ke sana takutnya tidak pas dengan dogma yang saya yakini. Nanti aku dianggap teman-temanku, oh, aku menjadi orang yang ini dan lain sebagainya, ya. Berbeda dengan kita murni pure, tidak terikat, ya, tidak apa namanya, tidak tersekat, kita bebas, kita ikuti akal kita. Jadi akal kita ini kan nggak punya batas, ya. Teman-teman mengatakan, wah, aku sudah nggak bisa mikir loh. Mungkin untuk hari ini kamu nggak bisa mikir, besok hari itu sudah berbeda, ya. Kayak ada cerita itu loh. Ada misalnya, saya nggak mengetahui teman, saya kira teman saya ini jomblo. Tiba-tiba di lain pihak, saya mengetahui ternyata teman saya ini punya pacar. Loh, kemarin saya hanya sebatas mengetahui kalau teman saya ini jomblo. Di lain pihak, baru saya mengetahui teman saya punya pacar. Akhirnya saya menjadikan itu pertanyaan, loh pacarannya kapan? Nembake kapan? Calonnya orang mana? Loh, itu kan melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang baru, yang sebelumnya itu saya hanya sebatas mengetahui kalau teman saya ini jomblo. Artinya apa? Nggak ada yang namanya final dalam berpikir. Ya, kayak tadi, wah, aku sudah nggak bisa berpikir. Enggak, itu bukan akhir dari akal, itu bukan akhir dari intelektual. Mungkin besok-besok lagi ketika kita fresh, akal kita itu mulai jalan lagi, dan itu nggak ada batasnya. Makanya apa? Katanya Henry Hasley, ikutilah akal kita, ya, sejauh dia itu akan membawa kita mau kemana terserah. Jadi jangan pedulikan dogma sekat-sekat, ya, itu malah menjadikan kita nggak, pengetahuannya nggak universal, nggak objektif. Kita nanti kalau sudah tersekat, apa-apa kita ukur dari dogma itu, kita ukur dari norma itu. Berbeda kalau kita itu tidak mensekat diri kita, kita kan banyak menemukan kebenaran di mana-mana. Nah, itulah hikmahnya kita mau belajar timur, barat, Yunani, Cina, dan lain sebagainya. Kita akan banyak mendapatkan kebenaran. Jadi kita mengukur kebenaran itu tidak hanya satu kacamata, tapi dengan banyak kacamata. Ya, kadang kan saya mengatakan, kalau kok kacamata kita satu, itu ibaratnya seperti halnya kita punya palu. Ya, kalau kok yang kita punya itu palu, kalau kita melihat apa-apa yang ada di luar diri kita, ya seakan-akan kita ingin memalunya. Karena kacamata kita itu satu. Berbeda kalau kacamata kita itu banyak, kita nggak hanya megang palu, kita megang cendok, kita megang garpu, kita megang piring. Tapi bayangkan kok kacamata kita hanya palu, saat kita makan kita memalu, saat kita belajar kita memalu, saat kita
cewekan, kita memalu kepalanya cewek misalkan, lu akhirnya kan menjadi berantakan, menjadi chaos. Itu yang terjadi pada hari ini karena hanya memakai kacamata satu. Itu positifnya. Yang kedua, kalau negatifnya, kita itu dalam wilayah intelektual, kita nggak boleh pura-pura menyimpulkan yang tidak dapat kita demonstrasikan secara pasti. Banyak sesuatu yang itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa didemonstrasikan, kemudian kita menganggap ini sesuatu yang benar. Kita pura-pura. Padahal kita sendiri itu tidak mampu untuk menunjukkannya ini loh sesuatu yang benar. Kayak wilayah-wilayah agama. Mungkin katanya Hasli kita pura-pura menyimpulkan Tuhan itu ada. Kita mungkin pura-pura menyimpulkan Tuhan itu ada, surga ada, neraka ada, jin ada, eskatologis ada. Kita kan pura-pura menyimpulkan itu. Tapi kita misalkan ditanya, coba demonstrasikan Tuhan yang kamu yakini itu seperti apa. Nanti saya tanya lagi orang lain yang beragama, Tuhan yang kamu yakini itu seperti apa. Nanti saya tanya lagi orang yang beragama, Tuhanmu itu seperti apa. Jadi setelah banyak mendapatkan instrumen itu, kemudian saya cocokkan, saya kumpulkan. Oh, ternyata Tuhan mereka itu berbeda-beda. Lalu Tuhan yang benar itu yang mana? Ya, artinya nggak bisa ditunjukkan keyakinan yang sifatnya itu eskatologis. Artinya apa? Kita sudah menyimpulkan ini sesuatu yang benar dan saya yakini. Tapi sebenarnya kita itu pura-pura. Ya, kita membohongi diri kita sendiri. Sedangkan diri kita itu tidak bisa menunjukkannya Tuhan yang seperti apa. Itu negatifnya. Makanya kita nggak boleh pura-pura ini loh sesuatu yang benar, ini loh kebenarannya, tapi kita sendiri itu membohongi diri kita sendiri karena kita nggak bisa mendemonstrasikan, nggak mampu menunjukkan. Kalau teman-teman itu sudah mampu menunjukkan, boleh teman-teman mengambil kesimpulan ini loh sesuatu yang benar. Oke, itu ya. Itu katanya Thomas Henry Huxley. Jadi beliau ini seorang biolog Inggris. Jadi orang pertama yang itu mencetuskan agnostisisme. Jadi beliau ini ya, orang pertama yang itu mencetuskan agnostisisme. Oke, kita lihat lagi. Oke, biar kita nggak salah sasaran, bedakan tiga istilah. Yang ini ketiga-tiganya itu berbeda. Ada agnostik, ada ateis, dan ada teis. Jadi teis itu adalah orang yang beriman, meyakini ada sesuatu yang sifatnya itu eskatologis. Adanya Tuhan, ada surga, ada mukjizat, ada sesuatu yang itu di luar fenomena manusia. Itu orang teis itu meyakininya bahwa di balik adanya kehidupan ini ada sesuatu yang besar yang itu mengatur alam semesta, termasuk adalah mengatur manusia. Jadi sebagaimana diri kita yang itu meyakini, biasanya orang yang meyakini itu yang pertama-tama adalah meyakini itu sendiri, baru nanti belakangan akalnya itu baru main. Ya, baru mencari argumentasinya apa, dalilnya apa. Padahal ayat Al-Quran yang pertama itu ikro, bacalah dulu, berpikirlah dulu, carilah dulu. Kalau sudah menemukan, ayo kita mengimaninya. Tapi kan berbeda ya hari ini, kita mengimani dulu, tapi kadang kita nggak tahu apa yang kita yakini. Ya, baru nanti akal kita bertumbuh, kita mencari dalil, mencari argumentasi itu kalau orangnya mau mencari dalil. Kalau orangnya nggak mau mencari dalil, kalau hanya ikut-ikutan saja, wis pokoknya apa yang didawuhkan oleh mereka, aku ikuti. Ya artinya apa? Dia hanya sebatas mengimani, tapi nggak tahu apa yang dia imani. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ada ateisme. Ini lawannya teis. Kalau teis itu percaya ada sesuatu yang itu luar fenomena, yang eskatologis,
Tapi orang ateisme ini nggak mempercayai. Karena sudah menganggap nggak ada yang namanya campur tangan Tuhan di alam semesta ini, termasuk urusan manusia. Karena di awal tadi, dengan adanya semboyan sampai reaude, kita harus berani berpikir, berani bertindak di antara hikmahnya melahirkan penemuan-penemuan ilmiah, lahir evolusi, lahir yang namanya teknologi media, dan lain sebagainya. Sains berkembang sangat luar biasa, fisika, kimia. Lama-lama keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan. Kalau yang kemarin itu gereja mengatakan semuanya itu diatur oleh Tuhan, sekarang sains itu mengatakan apa? Ternyata Tuhan itu nggak bisa dideteksi. Sekarang Tuhan itu nggak bisa ditunjukkan, dikonkretkan, akhirnya Tuhan itu nggak ada. Dan step by step, ya, perkembangan ilmu pengetahuan ini yang sangat luar biasa, lama-lama itu menggeser perannya Tuhan. Dulu orang itu kalau mau pergi kemana, ya, itu kan harus minta sama Tuhan. Sekarang ya pakai kendaraan, pakai pesawat, ya. Lama-lama Tuhan nggak punya peran lagi dalam kehidupan manusia. Akhirnya apa? Ya Tuhan nggak ada. Jadi orang ateisme ini, ya, itu kan mengatakan kita itu lahir sejak kecil, kita itu ateis semua loh ya. Kita lahir gak ada bayi yang tiba-tiba beragama, mengetahui Tuhan, mengetahui Quran, atau mengetahui Injil, gak ada. Semua bayi dilahirkan itu dalam keadaan ateis. Bahkan orang ateis ini, mereka itu orang yang tidak pernah benci sama Tuhan. Ya bagaimana mereka bisa benci? Karena sejak awal sudah tidak meyakini adanya Tuhan. Yang bisa membenci Tuhan, yang bisa mendegradasikan Tuhan itu adalah orang yang beragama. Ya kayak teman-teman itu loh, minta ini minta itu tapi nggak dikabul-kabulkan, akhirnya memandang wah Tuhan itu sudah nggak berpihak sama saya, Tuhan itu sudah nggak punya kasih sayang sama saya. Anggapan-anggapan demikian itu yang dimiliki oleh orang yang beragama. Sedangkan orang ateis, dia tidak punya sama sekali pandangan terkait tentang itu. Karena sejak awal asumsinya, karena sudah nggak ada Tuhan. Loh, kalau sudah nggak ada Tuhan, artinya kan nggak ada kebencian pada Tuhan. Yang bisa membenci Tuhan, yang bisa mendegradasikan Tuhan, itu adalah orang yang beragama. Makanya ayo kita cek ya, orang ateis saja itu tidak pernah menjahati Tuhan, tidak pernah punya rasa benci sama Tuhan. Kita yang beragama saja kok kadang di level tertentu kita benci sama Tuhan, ya, kita mutung sama Tuhan, kita putus asa dengan rahmatnya Tuhan, kita nggak pernah bersyukur dan lain sebagainya. Ini refleksi untuk kita semuanya. Jadi itu orang ateis. Kalau orang agnotisme, ya, ini lawannya teis dan ateisme. Jadi terserah orang ateisme mengatakan Tuhan itu ada, argumentasinya demikian dan demikian, menunjukkan Tuhan itu punya peran yang luar biasa dalam kehidupan. Sedangkan orang ateis pun juga punya argumen untuk membuktikan Tuhan itu nggak ada. Mana kalau Tuhan itu ada? Nggak ada kan? Buktinya semuanya sudah diatur dengan sains. Tapi bagi orang agnostisisme, silahkan dua orang ini, teis dan ateisme ini debat. Tapi bagi saya nggak peduli tentang itu semuanya. Karena apa? Wilayah-wilayah Tuhan itu tidak cukup dalil apapun untuk membuktikan Tuhan itu ada. Sekaligus apa? Untuk membuktikan Tuhan itu nggak ada, itu pun juga nggak bisa. Jadi orang ateis mau debat sama teis, itu percuma. Orang ateisme ingin membuktikan Tuhan itu nggak ada, itu membuktikan itu nggak cukup, nggak bisa. Sebagaimana orang teis, orang beragama untuk membuktikan Tuhan itu ada, itu pun juga nggak cukup. Keduanya itu sama-sama lemah. Kalau itu sama-sama lemah, ngapain kita debat masalah sesuatu yang itu tidak bisa dijangkau oleh manusia karena sifatnya di luar fenomena. Jadi orang agnostik ini dia keluar dari perdebatan itu, gambarannya seperti itu ya. Jadi hari ini kan kita debat masalah Tuhan ada dengan orang ateis yang mengatakan
Tuhan itu nggak ada. Coba keduanya buktikan. Kalau Tuhan itu ada, bagaimana? Kalau Tuhan itu nggak ada, seperti apa? Katanya orang agnotis, percuma. Debat masalah yang itu nggak penting dan nggak fungsional. Oke, itu ya. Ini tiga hal yang itu berbeda biar kita itu punya pandangan lebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini perspektifnya filosof, kita ambil lagi dari Henry Hazlitt. Jadi katanya beliau apa? Suatu hipotesis tanpa bukti yang mendukung dan tidak dapat diuji, itu bukanlah klaim ilmiah yang objektif. Jadi teman-teman punya asumsi pertama, tapi kok nggak ada buktinya, itu bukan klaim ilmiah, tapi apa? Tapi kita tadi telah membohongi diri kita sendiri. Harusnya apa? Kalau kita punya hipotesis, kita setidaknya harus punya bukti. Maksudnya Hazlitt ini ingin mengarah pada sesuatu yang sifatnya eskatologis. Banyak orang mengatakan Tuhan itu ada. Ini kan suatu hipotesis yang itu belum bisa dibuktikan. Ya, kalau itu kita mengatakan itu Tuhan itu ada, surga ada, jin ada, eskatologis dengan segala isinya itu ada. Kita asumsinya itu sudah mengadakan dulu, kita sudah mengimani dulu, tapi kok tanpa bukti, ya. Buktinya kok nggak mendukung dan tidak dapat diuji, itu bukan klaim ilmiah yang objektif. Kalau itu bukan objektif, itu nggak bisa diterima secara universal. Ya, jadi satu orang, dua orang, semua manusia itu tidak bisa menerimanya karena itu bukan klaim yang objektif, ya. Karena apa? Hipotesisnya itu sudah rusak dulu. Makanya untuk hipotesisnya ini kuat, setidaknya kita itu punya bukti untuk memperkuat hipotesis kita. Tapi di awal kita punya hipotesis, tapi nggak punya buktinya, yaitu nanti selanjutnya akan rusak, penelitian kita akan hancur. Makanya teman-teman kalau itu mengerjakan jurnal, tesis, atau yang lebih tinggi lagi disertasi, kita mengangkat suatu hipotesis. Tapi kok kita berangkatnya tanpa bukti yang mendukung, ya, tanpa sumber yang mendukung. Yo artinya apa? Yo nanti kedepannya itu semuanya akan rusak karena kita sudah nggak punya landasan. Ya, sebagaimana katanya Hazlitt, orang beriman itu dia sudah meyakini di awal hipotesisnya bahwa Tuhan itu ada, tapi mereka nggak punya bukti, mereka nggak punya tidak dapat diuji Tuhannya itu seperti apa. Ya, kalau itu nggak bisa, artinya itu bukan suatu klaim ilmiah yang objektif. Ya, kalau itu bukan tidak bisa dibuktikan secara hipotesis, artinya kita nggak bisa mengambil suatu konklusi kesimpulan kalau Tuhan itu ada, kalau eskatologis itu ada. Kita nggak bisa. Yo bagaimana bisa kita bisa menyimpulkan Tuhan itu ada, sedangkan hipotesis di awal itu sudah rusak, sudah kita tidak bisa membuktikannya, tidak bisa diuji bahwa itu ada atau tidak. Oke, itu ya. Kalau katanya William, ya, ini agak berbeda sama Hazlitt. Katanya beliau apa? Akal manusia itu tidak mampu memberikan alasan rasional yang cukup untuk membenarkan bahwa Tuhan ada atau tidak. Jadi akal ini yang dimiliki oleh manusia untuk membenarkan Tuhan itu ada atau sebaliknya, akal ini nggak punya alasan yang cukup. Keduanya itu sangat lemah. Hari ini kan ada perdebatan kan, ada perdebatan orang ateis Tuhan itu nggak ada. Kemudian orang beriman mengatakan kalau Tuhan nggak ada, coba tunjukkan bahwa Tuhan itu nggak ada. Loh, ini katanya William, kalau ada orang beragama mengatakan Tuhan itu ada, coba diuji mana kalau benar Tuhan itu ada. Karena apa? Karena akalnya manusia ini tidak mampu memberikan alasan rasional yang cukup dan membenarkan kalau Tuhan ada atau jangan-jangan Tuhan itu nggak ada. Keduanya nggak bisa dibuktikan secara akal, secara rasional.
Jadi memperdebatkan ada atau tidak adanya Tuhan itu nggak fungsional bagi agnostisisme. Kita nggak usah membicarakan itu karena keduanya itu sangat lemah, nggak bisa dibuktikan. Oke, itu katanya William. Kalau katanya Smith, ini ada dua pandangan. Yang pertama itu ateisme agnostisisme. Yang kedua teisme agnostisisme. Jadi yang pertama, ini sebagaimana orang ateis tadi, mereka itu tidak punya keyakinan kalau Tuhan itu ada. Tapi orang ateisme agnostisisme ini, ya, karena mereka tidak percaya, tapi dia punya asumsi apa? Keberadaan Tuhan itu tidak dapat diketahui atau tidak dapat diketahui secara secara inherent. Jadi kenapa orang ateisme tidak meyakini adanya Tuhan? Ya karena Tuhan itu tidak dapat diketahui. Sedangkan Tuhan pun juga tidak dapat diketahui secara inherent. Yaitu apa? Tidak ada hubungannya kehidupan ini dengan Tuhan. Nggak ada hubungannya kehidupan ini dengan perannya Tuhan. Itu nggak bisa dibuktikan. Ya akhirnya apa? Nggak usah percaya saja kalau Tuhan itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua ini orang yang meyakini kalau Tuhan itu ada. Tapi orang yang berkeyakinan ini, dia mengatakan keberadaan Tuhan itu ya tidak dapat diketahui. Ya, jadi saya meyakini Tuhan itu ada, tapi Tuhan yang ada ini tidak bisa diketahui oleh manusia. Jadi sifatnya meyakini saja. Jadi misalkan ditanya Tuhanmu seperti apa, yo nggak bisa dibuktikan toh ya, karena Tuhan itu kan berbeda dengan manusia. Tuhan itu juga nggak makan, Tuhan itu ada di atas langit, Tuhan itu nggak kelihatan. Biasanya begitu waktu kita kecil ya. Jadi kita hanya mempercayai, tapi kita mengetahui kalau Tuhan itu nggak bisa dibuktikan secara inherent. Ya itu katanya Smith. Ini loh ada keyword. Katanya apa? Tuhan ada, tetapi tidak bisa dibuktikan secara empiris atau ia tidak ada. Tetapi juga tidak bisa dibuktikan sama-sama ada atau tidak adanya Tuhan itu tidak bisa dibuktikan. Makanya orang teis dan orang ateis debat ngalor ngidul sampai berantem misalkan netizen-netizen atau para agamawan atau orang yang tidak beragama ujung-ujungnya sama ya untuk membuktikan Tuhan ada itu nggak punya dalil yang cukup akal manusia pun juga nggak cukup untuk membuktikan kalau Tuhan itu ada yang ateis pun juga sama untuk membuktikan kalau Tuhan itu nggak ada akal manusia pun nggak cukup dalil sebanyak apapun tidak akan mampu membuktikan kalau Tuhan itu nggak ada keduanya itu nggak fungsional makanya kita harus agnostik saja karena itu nggak fungsional makanya selanjutnya apa membicarakan tentang sesuatu yang tidak berguna adalah sama sekali tidak ilmiah oleh karena itu tidak bermanfaat jadi ya membicarakan yang eskatologis yang itu di luar fenomena itu nggak berguna karena tidak sama sekali ilmiah karena nggak bisa dikonkretkan nggak bisa diverifikasi nggak bisa diempiriskan kalau itu nggak bisa itu semua ya artinya tidak ilmiah kalau itu tidak ilmiah ya itu tidak bermanfaat untuk manusia jadi percuma debat ngalor ngidul nggak ada ujungnya nggak selesai-selesai bahkan nanti sampai kiamat bersikuku Tuhan mana Tuhan nggak ada itu pun juga nggak selesai-selesai ya lebih baik apa kita tutup mulut saja katanya agnostisisme karena nggak bermanfaat oke itu ya kalau ini bentuknya oke saya persingkat ya ada strong agnostisisme ini agnostik yang kuat ada weak agnostisisme ini agnostik yang lemah jadi agnostik yang kuat itu punya pandangan bahwa ada atau tidak adanya Tuhan atau sesuatu yang sifatnya eskatologis itu ya tidak dapat diketahui. Kenapa tidak dapat diketahui? Karena secara alamiah manusia itu nggak mampu. Jadi
secara naluri manusia itu nggak mampu untuk membuktikan kalau Tuhan itu ada. Sama secara alamiah manusia tidak cukup untuk membuktikan kalau Tuhan itu nggak ada. Makanya kita nggak boleh sibuk. Makanya katanya agnostik yang kuat ini, dia menegaskan saya tidak dapat mengetahui apakah Tuhan itu ada atau tidak. Dan Anda pun demikian, kita sama-sama nggak tahu. Makanya kita nggak boleh debat panjang lebar terkait Tuhan ada atau Tuhan tidak ada. Percuma. Karena aku nggak tahu, kamu pun juga sama nggak tahu. Walaupun kamu beriman, walaupun kamu orang ateis, sama-sama kita nggak tahu wilayah Tuhan ada atau tidak. Itu strong agnosticisme. Kalau weak agnosticisme, ini punya pandangan apa? Ada atau tidak adanya Tuhan, saat ini itu belum bisa dapat diketahui oleh manusia. Makanya kalau ini belum dapat diketahui, aku menahan diri. Jadi jangan-jangan nanti di masa depan atau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, jangan-jangan ada orang yang itu punya bukti kalau Tuhan itu ada. Ya, makanya hari ini karena Tuhan tidak bisa dibuktikan, saya menahan diri dulu untuk tidak mengatakan kalau Tuhan itu enggak ada. Tapi dengan saya menahan diri, saya menunggu kalau jangan-jangan nanti di masa depan itu Tuhan bisa dibuktikan, baru saya mengatakan Tuhan itu ada. Tapi kok nanti di masa depan ternyata saya bisa membuktikan Tuhan itu enggak ada, ya saya akan menyimpulkan Tuhan itu enggak ada. Jadi weak agnosticisme ini dia tidak semudah menyimpulkan kalau itu belum bisa dibuktikan. Kalau hari ini saya belum bisa membuktikan Tuhan itu ada, saya secara tidak langsung nggak menyimpulkan kalau Tuhan itu nggak ada. Tapi saya menunggunya dulu. Jangan-jangan nanti ada data yang absah, ada argumen yang absah, atau saya nanti akan ketemu di gunung mana menemukan Tuhan, baru saya menegaskan Tuhan itu A atau B. Ya, makanya seorang agnostis yang lemah ini mengatakan apa? Saya tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Mungkin suatu hari nanti jika ada bukti kita dapat mengetahuinya. Jadi kita jangan buru-buru menyimpulkan. Mungkin nanti di yang akan datang kita dapat membuktikannya. Ya. Oke, kalau agnostisisme apateis, ya, ini orangnya apatis, jadi cuek. Entah itu nanti Tuhan ada atau tidak ada. Kalau katanya strong agnostisisme itu Tuhan nggak bisa diketahui karena alamiahnya manusia yang itu lemah, tidak bisa mengetahui sesuatu yang luar fenomena. Bagi orang agnostisisme apateis, ya percuma, ya, karena nggak ngefek ada atau tidak adanya Tuhan, itu nggak ada hubungannya, nggak relevan dengan kehidupannya manusia. Jadi manusia itu akan tetap hidup kalau Tuhan itu nggak ada. Jadi Tuhan walaupun itu nggak ada, manusia tetap hidup. Sebaliknya, walaupun Tuhan itu ada, manusia pun juga tetap hidup. Artinya apa? Kehidupan manusia itu nggak ada urusannya dengan wilayah Tuhan, dengan perannya Tuhan. Makanya ngapain sibuk-sibuk membicarakan masalah ketuhanan. Makanya seorang agnostis yang apatis ini, dia punya argumen apa? Saya tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Dan saya tidak peduli apakah itu ada atau tidak. Jadi cuekin saja, entah itu ada, walaupun ada, tapi nggak ada hubungannya dengan kehidupan manusia, walaupun nggak ada, itu pun juga sama. Jadi saya nggak peduli Tuhan ada atau tidak. Itu bentuknya agnostisisme. Jadi ada yang kuat, ada yang lemah, dan ada yang apatis. Nah, ini menurutnya Immanuel Kant. Jadi ada konsep katanya kan, ada fenomena dan ada nomena. Jadi manusia itu hanya dapat mengetahui yang sifatnya itu fenomena. Manusia dapat mengetahui ada cuaca,
ada matahari, ada manusia? Yo karena ada fenomena tentang kehidupan itu semuanya. Tapi katanya kan di luar fenomena itu ada yang namanya nomena. Tapi nomena ini sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia seperti halnya Tuhan, jiwa, ruh, ya. Tapi kan ini mengatakan walaupun ada nomena yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, nomena ini sangat penting loh untuk kehidupan manusia. Demi apa? Demi moralitas, demi keadilan, demi kebebasan. Ya, termasuk nomena yang ada di dalamnya itu adalah Tuhan. Kenapa kan itu mengatakan demikian? Karena ada banyak manusia yang itu berbuat baik, tapi kok hidupnya sengsara. Tapi ada banyak manusia yang itu jahat, yang itu culas, yang itu loser, dan lain sebagainya. Tapi kok mereka itu hidupnya bahagia, hidupnya sejahtera, kekayaannya itu melimpah. Tapi kok orang yang itu hidupnya baik, hidupnya rajin, orangnya itu syukur misalkan. Tapi kok hidupnya sengsara. Makanya harus ada yang namanya Tuhan. Demi apa? Demi keadilan yang akan datang. Yaitu harus ada pengadilan yang itu nanti di akhirat. Kalau itu keadilan, yang mengadili itu pengadilan yang itu berbeda dengan kehidupan sekarang ini. Karena kehidupan sekarang ini keadilan itu enggak rata. Makanya nanti setelah kita mati, itu harus ada sesuatu yang seadil-adilnya, yaitu adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu penting. Untuk apa? Untuk kebebasan manusia, untuk kebahagiaan manusia. Karena manusia itu sudah hidup baik di dunia, tapi mereka hidupnya nggak bahagia. Banyak kan kita menemukan itu. Tapi kok orang yang itu santai-santai, orangnya hanya rebahan-rebahan, dan lain sebagainya. Tapi kok hidupnya kok sukses, menjadi DPR, menjadi walaupun nanti korupsi, dan lain sebagainya. Loh, kalau hidup ini banyak ketimpangan, moralitas itu nggak akan tegak. Makanya harus ada orang yang mengadili dan keadilan itu paling adil, yaitu adalah keadilan di akhirat nanti yang itu diputuskan oleh Tuhan itu sendiri. Demi apa? Demi manusia yang itu belum mendapatkan apa-apa yang dia lakukan di dunia ini. Jadi walaupun ada Tuhan, ya, tapi Tuhan ini tetap dia nggak bisa dijangkau oleh manusia. Karena manusia ini hanya mampu menjangkau yang namanya fenomena. Jadi Tuhan yang apa adanya, itu kan suatu yang nggak mungkin ditangkap oleh manusia. Sebagaimana fenomena katanya Immanuel Kant, manusia itu tidak akan mampu mengetahui apa adanya sesuatu yang itu fenomena. Ya, karena apa? Karena manusia itu tidak terlepas dari subjektivitas dirinya. Saya mengatakan ini pena, yuk karena sebelumnya ada orang mengatakan ini pena. Tapi pena ini dia tidak bisa ngomong sendiri, aku ini pena. Aku ini bukan pena. Dia nggak bisa ngomong. Termasuk saat kita makan mie ayam, makan lele. Loh, lelenya itu tidak pernah ngomong. Ya, mie ayamnya ini pun juga nggak pernah ngomong kalau saya ini bukan mie ayam, kalau saya itu ayam, kan nggak pernah ngomong. Yang ngomong pasti itu manusia. Jadi setiap hal yang ada fenomena itu adalah dibaca sesuai subjektivitas manusia. Jadi yang asli, yang murni benda-benda itu nggak bisa diketahui oleh manusia, termasuk adalah wilayahnya Tuhan yang itu nomena. Oke, itu katanya Immanuel Kant. Coba kita lanjutkan lagi dari Nathaniel McLem. Jadi beliau ini punya buku, ya, judulnya itu A Religion for Agnosticism. Jadi agama untuk agnostik. Jadi bukunya ini di paper pertama, ya, di bab pertama itu dengan awalan science must be atheist. Jadi apa namanya? Science itu harus ateis. Jadi percuma teman-teman ingin menjadi saintis tapi kok nggak ateis, itu percuma katanya Nathaniel. Kenapa demikian? That the existence or being of God is not a question relevant to scientific studies. Jadi eksistensi keberadaan Tuhan itu bukan pertanyaan yang relevan dengan studi ilmiah.
Makanya apa? Kalau ingin terjun di scientific, ya, di science, teman-teman itu harus ateis, yaitu apa? Mengkaji objek-objek yang itu fenomena yang bisa ditangkap oleh indera, bisa ditangkap oleh apa namanya? Oleh akal, barangnya ada, bisa dibuktikan, ya. Sedangkan sesuatu yang itu sifatnya eskatologis, itu bukan pertanyaan yang relevan dalam ranah studi ilmiah karena nggak bisa dibuktikan. Jadi teman-teman itu kalau pengen murni menjadi seorang saintis, orangnya itu harus ateis karena tidak pernah mempertanyakan wilayah-wilayah yang itu tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Oke, itu katanya Nathaniel. Kalau dalam wilayah saintis, fisikawan, kimiawan, dan lain sebagainya, ya. Kalau teman-teman misalkan menjadi fisikawan atau sejenisnya, waktu meneliti, waktu eksplorasi dalam ranah penemuan-penemuan ilmiah, tapi kok di awal sudah punya hipotesis, semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan, semuanya itu adalah kehendaknya Tuhan. Loh, kalau di awal sudah mengatakan demikian, yo bagaimanapun nanti observasi kita, yo nanti teman-teman tinggal ngomong kesimpulannya adalah ini kehendaknya Tuhan, ini sudah takdirnya Tuhan. Itu kan lucu. Ya, artinya apa? Kalau kita punya asumsi ada perannya Tuhan dalam wilayah saintis, ya artinya ilmu pengetahuan nggak maju, ilmu pengetahuan akan mandek. Makanya agar ilmu pengetahuan ini berkembang, senantiasa maju, senantiasa fungsional untuk manusia, kita harus menyingkirkan perannya Tuhan. Jadi nggak ada istilah ini kehendaknya Tuhan, ini karena sudah takdirnya Tuhan, itu nggak ada, itu harus dihilangkan. Demi apa? Demi biar pengetahuan itu senantiasa dieksplorasi, biar pengetahuan itu semakin maju. Tapi kok tadi di awal kita sudah mengatakan, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Ya bagaimana kalau teman-teman nanti menyimpulkan, ya ukurannya misalkan 20 apa atau 30 takdirnya Tuhan. Itu bisa dipakai ya waktu skripsi atau tesis. Pak, kesimpulannya simpel, Pak. Datanya seperti ini, Pak. Dan itu adalah takdirnya Tuhan. Sudah kehendaknya Tuhan. Ya sudah selesai kalian. Kalian gak akan lulus ujian. Oke, itu ya. Itu hubungannya sains dan agnostisisme. Oke, terakhir. Ini katanya Karl Popper. Jadi katanya beliau apa? Pengetahuan itu jangan diverifikasi. Tapi pengetahuan itu harus difalsifikasi. Kalau diverifikasi, ilmu pengetahuan itu nggak berkembang. Ya, saya menemukan minum teh dan teh ini manis. Itu kan diverifikasi. Tapi besok saya menemukan teh itu ternyata pahit. Artinya apa? Teori kemarin di mana saya mengatakan teh itu manis, sekarang saya menemukan lagi sesuatu yang baru kalau teh ini pahit. Makanya apa? Teori yang kemarin itu harus diruntuhkan, harus didekonstruksi. Makanya terjadi yang namanya falsifikasi antara teori satu dengan teori dua, yang itu saling membantah dan saling merekonstruksi. Disitulah ilmu pengetahuan itu berkembang, ya. Dan katanya Karl Popper yang bisa difalsifikasi itu adalah dasarnya harus rasional, dasarnya itu harus empiris. Sedangkan sesuatu yang eskatologis itu tidak bisa difalsifikasi. Ya, yang bisa difalsifikasi itu adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang bisa diukur, yang bisa dilihat, yang bisa disentuh. Sedangkan wilayah eskatologis itu nggak bisa difalsifikasi. Artinya apa? Sesuatu yang eskatologis itu nggak ada fungsinya dalam ilmu pengetahuan. Nggak. Jadi ilmu pengetahuan berkembang itu nggak ada pengaruhnya dengan Tuhan, nggak ada pengaruhnya dengan peran Tuhan. Karena apa? Karena ilmu itu senantiasa bertumbuh karena difalsifikasi. Nah, ini kan agak menjadikan agak sedikit ateis ya. Oke, ada juga katanya Anthony Flaw. Jadi dia punya paper judulnya itu Parable of the Insatiable Gardener. Jadi ini ingin menceritakan ada dua orang
yang itu jalan-jalan ke tengah hutan, sampai ke tengah hutan itu menemukan di sana ada taman yang indah, ada bunga-bunga, bunganya macam-macam. Tamannya itu rapi. Kemudian satu orang ini mengatakan, ini pasti ada tukang kebunnya. Ya, akhirnya mereka itu ingin menemui sang tukang kebunnya itu siapa. Jadi sehari itu nggak datang-datang, akhirnya mereka itu mendirikan tenda semalam di situ, dan mereka berdua itu tidak menemukan sang tukang kebun. Ya, sampai paginya akhirnya punya pikiran, bagaimana kalau kita tunggu lagi sampai 1 hari atau 2 hari, sampai malamnya akhirnya punya pikiran, ayo kita buat penerang, kita membuat listrik, nanti biar tukang kebunnya ke sini, biar nanti bisa diketahui oleh kita. Akhirnya sudah dikasih penerangan, sudah dikasih listrik dan lain sebagainya. Ternyata pun juga tukang kebunnya itu nggak ada. Akhirnya si satu orang ini mengatakan, wah, tukang kebunnya itu luar biasa. Dia sakti, nggak kelihatan, tapi bisa mengatur kebun yang sangat indah ini. Jadi katanya yang satu apa itu ya bukti tanda kalau nggak ada yang namanya tukang kebun, simple. Jadi kamu mengatakan Tuhan apa namanya tukang kebun itu sakti, tukang kebun itu nggak kelihatan, itu kan persepsimu saja. Itu kan anggapanmu saja. Buktinya kan belum ada sampai hari ini. Makanya yang satu orangnya mengatakan itu tanda kalau tukang kebun itu ya nggak ada. Dan itu taman, itu ya tumbuh berbunga, itu ya secara alami. Ini sindiran luar biasa bagi orang yang beragama. Ya, mendefinisikan Tuhan macam-macam, padahal belum ketemu, menganggap Tuhan demikian, demikian, dan lain sebagainya, tapi belum ketemu sama sang tukang kebun. Ini katanya Anthony Flaw. Oke, itu ya. Coba kita lihat lagi, ada beberapa quote dari agnostisisme, terutama dari negara Swedia. Jadi Swedia itu salah satu negara yang banyak sekali orang yang agnostik, ya. Dan termasuk negara Swedia itu adalah negara yang paling bahagia nomor satu. Mereka itu punya dalil apa? There probably no gods. No, stop worrying and enjoy your life. Mungkin gak ada Tuhan. Ya, jadi apa? Sekarang berhentilah cemas dan nikmatilah hidupmu. Ya, itu katanya orang Swedia. Ini kan sindiran juga bagi kita. Kita yang beragama banyak stresnya, banyak problemnya, banyak kecemasannya. Tapi orang Swedia yang itu mayoritas agnotis, there's probably no God. Nah, mungkin gak ada Tuhan. Makanya kita harus berhenti cemas, nikmatilah hidup kita. Sedangkan kita yang beragama sendiri malah stres. Itu kan lucu. Makanya di awal tadi jangan-jangan cara beragama kita, keyakinan kita mungkin ada yang salah. Mungkin ada yang kurang benar. Oke, kita lanjutkan. Ini dari Clarence Darrow. Aku agnostik dan aku tidak pura-pura tahu seperti orang-orang yang merasa tahu dan merasa yakin. Jadi katanya Darrow, orang yang yakin itu merasa tahu. Mereka sebenarnya itu pura-pura. Misalkan ditanya yang kamu yakini itu apa dan seperti apa, mereka sulit untuk menjawabnya. Tapi saya orang agnostik, saya nggak pura-pura. Nggak pura-pura seperti mereka yang sok merasa tahu dan merasa yakin. Itu ya. Ya teman-teman kembangkanlah sendirilah. Nah ini ada gambar dua orang ini. Satunya orang ateis, satunya orang agnostik. Jadi orang ateis kelihatan sepaneng melihat realitas alam semesta, kemudian bertanya, mana mungkin ada kehidupan setelah mati? Ya, sedangkan orang agnostik menikmati dunia, menikmati indahnya realitas, kemudian bertanya, aku nggak peduli tentang itu semuanya. Entah Tuhan ada, entah surga ada, entah kehidupan setelah kematian ada, aku nggak peduli soal itu. Itu orang agnostik. Jadi apa? Kita nikmati saja hidup ini. Ngapain mempertanyakan yang itu nggak penting, yang nggak fungsional. Oke, terakhir. Ini katanya Orson Welles. I great love and respect for religion, great love and respect for atheism. What I had is agnosticism, people who do not choose. Jadi
Mungkin saya memiliki cinta yang besar dan rasa hormat untuk beragama, untuk orang yang beragama. Menaruh cinta yang besar dan rasa hormat untuk orang ateisme. Yang aku benci itu adalah agnostik. Jadi mereka people who do not choose, orang yang tidak milih. Jadi beragama tidak, ya, tidak beragama juga tidak. Tapi bagi Orson Welles, what I hate is agnosticism. Aku membenci mereka, yaitu orang agnostisisme. Jadi orang yang beragama kita kasih rasa cinta yang besar, rasa penghormatan. Orang ateis pun juga sama. Tapi orang agnostis ini kan dia posisinya di mana kan nggak jelas. Oke, gitu ya. Oke, setidaknya kita sudah punya pandangan sedikit tentang agnostisisme. Oke, terserah teman-teman kalau sudah tahu, kemudian mau menilainya baik atau tidak, itu kembali pada teman masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.